Sebelum daftar CASN 2023, simak perbedaan status antara PNS dan P3K. Pemerintah kembali membuka lowongan calon aparatur sipil negara pada tahun ini. CASN ini terdiri dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Total formasi yang dibuka sebanyak 78.862 kebutuhan, dan pemerintah daerah 493.634. Terdiri dari kebutuhan 28.903 untuk CPNS, dan 49.959 P3K. Di pemerintah daerah, hanya untuk 296.084 P3K guru, 154.724 P3K tenaga kesehatan, dan 42.826 P3K teknis. Setelah lolos seleksi, para pelamar CASN akan resmi menyandang gelar sebagai ASN, baik PNS ataupun P3K, karena sama-sama bekerja di pemerintahan. Namun, ada beberapa perbedaan antara keduanya, seperti gaji, tunjangan, hingga status kerja. Apa itu PNS? PNS tetap menjadi primadona di tengah gempuran bisnis startup atau perusahaan rintisan. Gaji tetap, jenjang karir, hingga tunjangan dan jaminan masa tua menjadi alasan kuat. Masih banyak orang tua yang meminta anaknya menjadi PNS. Secara definisi, PNS alias pegawai negeri sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat tertentu, lalu diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan pangkat golongan PNS yang mereka miliki. Singkatnya, PNS adalah orang yang bekerja di bawah naungan pemerintah ataupun negara. Apa itu P3K? P3K adalah singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K adalah aparatur sipil negara yang direkrut berdasarkan Undang-Undang Nomor 49, Tahun 2018, tentang manajemen P3K. P3K juga warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah. Bedanya, P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sebagai pelaksana tugas dan jabatan pemerintahan. Singkatnya, P3K adalah pegawai kontrak yang direkrut oleh pemerintah dan ditugaskan untuk menjalankan tugas maupun jabatan pemerintahan. Misalnya di kementerian, sekolah-sekolah negeri, kampus negeri, dan lain sebagainya. 1. Gaji dan tunjangan. Perbedaan PNS dan P3K yang pertama adalah gaji dan tunjangan. Bukan beda rincian komponen yang diterima, tetapi landasan hukum yang mengaturnya. PNS dan P3K akan mendapatkan pendapatan dengan komponen sebagai berikut: tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja. Bagi PNS, P3K pusat, tambahan penghasilan pegawai, PNS, P3K daerah, tunjangan risiko atau bahaya. Untuk PNS, P3K jabatan tertentu, tunjangan khusus, PNS, P3K dengan kondisi khusus, tunjangan profesi, guru dan dosen. Komponen pendapatan PNS diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 Junto PP Nomor 17 Tahun 2020 dan Perpres tentang gaji dan tunjangan PNS. Sementara, gaji dan tunjangan P3K diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 dan PP Nomor 49 Tahun 2018. 2. Proses rekrutmen atau tahapan seleksi. Proses rekrutmen atau tahapan seleksi PNS dan P3K juga berbeda. Bagi Anda yang ingin menjadi PNS,
harus melalui 3 proses seleksi, yang meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Sementara, P3K hanya melalui 2 proses seleksi, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pada seleksi kompetensi, pelamar P3K dihadapkan dengan 3 bidang tes, yakni manajerial, teknis, dan sosial kultural, sesuai dengan pasal 19 PP nomor 49 tahun 2018. 3. Batas usia melamar. Ada juga perbedaan batas usia melamar antara PNS dan P3K. Menurut pasal 23 ayat 1 huruf A, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, seseorang bisa melamar menjadi CPNS jika usianya minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Sementara untuk melamar P3K, berdasarkan pasal 16 huruf A, PP Nomor 49 Tahun 2018, usia minimalnya adalah 20 tahun dan usia maksimal 1 tahun, sebelum batas usia tertentu pada jabatan atau formasi yang dilamar. Contoh, batas usia jabatan A adalah 40 tahun, berarti pelamar P3K jabatan tersebut, maksimal berusia 39 tahun. 4. Kedudukan hukum. Meski sama-sama menjabat di pemerintahan, ada perbedaan kedudukan hukum antara PNS dan P3K. Pasalnya, PNS bisa menduduki seluruh jabatan pemerintahan. Berbeda dengan P3K yang lingkupnya terbatas. Jenis jabatan yang dapat diduduki P3K diatur dalam PP dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2022. P3K disebutkan tidak dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama. 5. Usia pensiun. Pada kelompok PNS, pensiun terjadi pada usia 58 tahun untuk pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Sementara, P3K akan pensiun di usia 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda. Pejabat fungsional ahli pratama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. Selanjutnya, pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, pensiun di usia 60 tahun. Terakhir, 65 tahun menjadi usia pensiun bagi pemangku jabatan fungsional ahli utama. 6. Status kerja. Seperti sudah disinggung sejak awal, ada perbedaan status kerja antara PNS dan P3K. Jika PNS berstatus sebagai pegawai tetap, P3K bekerja dengan durasi kontrak sesuai masa waktu yang dibutuhkan. Masa kerja P3K paling singkat 1 tahun, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, dan berdasarkan penilaian kerja. Bantu channel ini untuk bisa berkembang, dengan cara like, subscribe dan share video ini. Nantikan update berita kami selanjutnya.